Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SM, kembali lagi bersama saya Coach Babang Rahmat. Di kesempatan luar biasa ini kita punya ilmu financial freedom. Masih tetap dengan financial freedom, ilmu yang luar biasa. Namun sebelumnya di sini saya mau bertanya, ayo, apa sudah ada gambaran nih? Anda ingin punya passive income yang mana? 1, 2, 3, 4. Saya ulang-ulang terus ya, Bapak Ibu Kang Teteh. Yang pertama, apakah Anda sudah ada gambaran mau punya aset apa? Nomor 2, apakah Anda sudah punya gambaran mau punya franchise apa? Nomor 3, apakah Anda sudah punya gambaran mau buka saham di mana? Sama yang nomor 4, mau bisnis apa? Silahkan bisa pikirkan baik-baik sambil coret-coret, sambil menikmati perjalanan di hari Sabtu Minggu nanti. Refresh jalan-jalan bersama istri, bersama keluarga. Silahkan bisa direng-reng sendiri, ditulis-tulis sendiri. Oh, saya pengen ini deh. Saya beli coffee break boleh nyantai-nyantai. Oh, saya pengen ini. Oh, saya coba peluang ini. Kapan eksekusinya? Tulis tanggalnya, lakukan. Makin cepat Anda memulai, makin cepat Anda menjadi orang yang kaya raya luar biasa. Bapak Ibu Akang Teteh, SM keluarga besar yang luar biasa. Di sini saya akan menyampaikan materi spesial dari Ibu Tri Astuti yang tidak ada di slide ya, kebetulan di waktu Ibu menyampaikan workshopnya kemarin. Jadi slide tersebut yakni tentang alokasi keuangan versi CEO Motive Corp yakni Ibu Tri Astuti. Bagaimana? Langsung saja simak video kali ini. Ternyata Ibu Tri Astuti dalam mengelola keuangannya tidak sembarangan. Ada prosentase alokasi keuangannya Bapak Ibu Akang Teteh. Yang pertama, beliau mengalokasikan 10% uangnya digunakan untuk sedekah amal jariah atau ziswaf. Catat, 10% untuk jariah amal sedekah atau ziswaf. Boleh pilih yang mana? Silahkan. Kalau Anda bisa lebih, boleh lebih. Untuk latihan awal 10% dulu. Kemudian yang kedua, 10% untuk menabung dari penghasilan Anda. Kalau lebih dari 10% juga makin bagus sesuai level keimanan finansial masing-masing ya, Bapak Ibu Akang Teteh. Kayaknya yang ini siapa ini ya? Pak Ginan ini kayaknya ya. Pak Ginan, Kang Yanka, Pak Wahyu ini ya, wajah-wajah ya yang bisa nabung lebih dari 10% lah. Kalau kita mah bolehlah 10% dulu ya. Kita latihan 10% dahulu. 10% jiswaf amal jariah, 10% untuk nabung. Catat. Selanjutnya Ibu menyampaikan bahwasanya 10% lagi saya gunakan untuk investasi leher ke atas. Ingat, 10% lagi saya gunakan untuk investasi leher ke atas. Ditabung. Kok ada seminar bagus nih? Kok ada pelatihan bagus nih untuk mengasah skill desain saya, skill sales saya, skill marketing saya, videographer saya, skill canvasser mungkin ya, tapi gak ada kayaknya ya workshop canvasser gitu ya, skill training saya gitu ya, skill public speaking saya. Oke, agendakan uangnya dengan alokasi 10% untuk pertumbuhan keilmuan leher ke atas gitu ya, dalam artian kesini ya, leher ke atas, pikiran kita agar bertumbuh, mindset kita dengan ilmu baru agar terbuka. Kita agendakan alokasinya 10%. 10% pertama untuk amal jariah ziswaf, 10% kedua untuk menabung, 10% ketiga adalah untuk alokasi keilmuan, upgrade ilmu leher ke atas. Kemudian Ibu menyampaikan selanjutnya adalah 30% saya gunakan untuk stok, menambah stok kata Ibu. 30% gunakan untuk menambah stok.
atau untuk beli aset dan sebagainya. Ya. 30% gunakan kalau Anda berbisnis, boleh tambah stok. Nyetok barang yang sekiranya sangat cepat melejitnya di market, stok. Gitu ya. Atau digunakan untuk beli aset, misal kita nggak bisnis gitu ya. Oke, 30%, ini sisa nih 30% nih. Saya gunakan untuk aset gunakan untuk aset. Gunakan untuk aset dalam artian gunakan untuk pertumbuhan pasif income Anda. 30%. Boleh bangun franchise, saya ulang lagi, boleh bangun franchise, kecil atau besar silahkan, terserah Anda, suka-suka Anda. Boleh digunakan untuk menambah aset yang disewakan, boleh. Cari apa yang bisa disewakan, beli, sewakan. Kemudian yang nomor 3 adalah kalau ada peluang saham bagus, tanam saham di sana. Atau kalau Anda pengen buka bisnis dengan 30% dana tersebut. Jadi yang keempat adalah 30% alokasinya digunakan untuk menambah stok bahan untuk jualan Anda, atau ketika Anda karyawan bisa digunakan 30%-nya untuk menambah jalur penghasilan dari pasif income Anda. Lalu selanjutnya apa coach yang Ibu sampaikan? Terakhir Ibu menyampaikan adalah 40% digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah ini ya, 40% digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini ya baru operasional bulanan dari 40% penghasilan Anda. Gimana? Silakan Anda berdialog dengan suami, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kita agendakan yang terbaik, gimana tetap masih bisa hidup, bahagia, semangat, sejahtera semuanya. Semuanya by design, semuanya by plan, insya Allah akan cukup. Jadi ya, seiring keluarga Anda sejahtera, bahagia, seiring finansial Anda stabil luar biasa, seiring kerja Anda semangat luar biasa karena fokusnya untuk mengejar pasif income dan pasif pahala, insya Allah semangat kerja Anda akan menjadi luar biasa juga untuk memberikan yang terbaik kepada Motive Corp. Ketika Motive Corp mengetahui, ternyata report orang ini baik gitu ya. Ternyata keren si marketing ini. Si sales ini ternyata keren gitu ya. Ternyata sebut lagi nih ya. Si Adui, ini ya. Ternyata si Egi gitu ya. Ternyata si Willy gitu ya. Ternyata si Pak Anggara. Ini keren ini progres bulanannya nih. Sangat loyal banget dengan perusahaan. Insya Allah ke depan seiring berjalannya waktu, Motive Corp dengan boran dari Pak Iman yakni GHRD yang sudah diterapkan, insya Allah potensi-potensi yang ada di sini, mutiara-mutiara yang ada di sini, talenta-talenta yang luar biasa ada di sini menjadi sebuah aset yang akan menguntungkan bagi perusahaan. Ketika perusahaan merasa untung, insya Allah akan ada apresiasi luar biasa buat kalian atas kinerja yang luar biasa di Motive Corp. Penghasilan nambah, pasif income nambah, pasif pahala nambah, maka Anda akan menjadi orang yang bermanfaat luar biasa. Bapak Ibu akan melihat yang dirahmati Allah yang luar biasa semangatnya. Ibu berkisah, ada guru ibu nih, katakanlah Coach R. Rahasia ya, R-nya siapa ya, bukan Rahmat ya. Gak tahu deh R siapa, pokoknya Coach R gitu ya. Si Coach ya saja, bukan Coach R ya. Si Coach ini membeli Alphard 1,3 M. Kemudian ibu tanya nih, Coach beli Alphard 1,3 M, belinya dari aktif income apa pasif income Coach? Coachnya dengan kerennya menjawab, saya beli dengan pasif income saya. Jadi kumpulan pasif income, dikumpulkan uangnya, kok bisa beli Alphard nih? Beli uang nganggur gitu ya. Kata mereka uang nganggur, ada uang dari pasif income, beli Alphard gitu ya. Kemudian ada lagi coach yang lainnya beli ruko senilai 3M. Kata Ibu Triasri dalam workshopnya, mau beli ruko nih, kebetulan pasif income saya sudah ada. Senilai ruko tersebut 3M, beli Jadi nabung orang-orang kaya tidak hanya dari aktif income, Bapak Ibu akan lihat ya.
namun dari passive income digulingkan lagi, eksekusi jadi ruko, eksekusi jadi mobil untuk dinas, untuk bisnis, eksekusi jadi barang, eksekusi jadi aset yang bisa disewakan, eksekusi jadi franchise baru, maka akan bertambah penghasilan Anda. Sudah mulai terbuka ya dari sini ya. Yuk, kita biar maksimal, kita mencontoh daripada alokasi keuangan dari Ibu Tri Astuti ini ya. Kemudian Ibu juga berkisah saat dulu bisnisnya Ibu bangkrut, otomatis aktif income-nya Ibu tersendat di sana. Namun alhamdulillahnya Ibu bisa bangkit kembali karena meskipun aktif income dari bisnisnya sudah tersendat, namun passive income yang Ibu tanam masih ada, sehingga passive income inilah yang menjadi darah segar untuk menumbuhkan bisnisnya Ibu kembali pada saat itu. Nah, kemudian setelah 10, 30, 40 berapa ya totalnya? 10, 30%. Tambah 30 lagi 60%. Tambah 40% lagi 100% gitu ya. Sisanya kalau ada sisa gitu ya. Kalau ada sisa berapapun itu baru digunakan untuk membayar hutang. Hutang di terakhir. Kita pastikan kita hidupnya sejahtera dulu, punya aset dulu, baru terakhir sisa digunakan untuk bayar utang. Jangan kebalik. Ini teori yang diajarkan oleh gurunya Ibu, kemudian diterapkan oleh Ibu Tri Astuti dan berhasil. Dan sekarang kita alhamdulillah di kesempatan kali ini SM mendapatkan kesempatan untuk memahami daripada alokasi budget Ibu Tri Astuti dari gurunya yang sungguh luar biasa. Quotes penutup dari Ibu Tri Astuti, jangan senang punya tabungan banyak. Oke, silakan bisa dicatat quotes-nya di tempat masing-masing. Jangan senang punya tabungan banyak, alias uangnya mandek. Pastikan uang Anda mutar terus, jadi sebuah aset-aset yang tumbuh luar biasa. Uang Anda mutar, jadi sebuah aset. Muncul jadi passive income, aset disewakan. Muncul jadi franchise baru, jalan franchise-nya. Muncul jadi saham baru, melejit sahamnya. Dan terakhir muncul menjadi bisnis Anda yang baru dan melejit bisnisnya. Baik Bapak Ibu, gulung aset terus sebagaimana menggulungnya bola salju. Bola salju kan pelan ya, pelan gini, terus pelan-pelan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus bola salju semakin digulung semakin membesar. Begitulah gambaran daripada finansial Anda ketika tiap tahunnya Anda berpikir, peluang apa yang ingin saya eksekusi untuk pertumbuhan passive income saya. Insya Allah gulungannya akan semakin besar tiap tahunnya ketika mindset kita sudah terbuka seperti itu. Kesimpulan di kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Alokasi keuangan versi Ibu Tri Astuti. Yang pertama, 10% gunakan untuk amal jariah, sedekah atau jisbah. Yang kedua, 10% gunakan buat nabung. 10% lagi gunakan buat investasi leher ke atas, biar keilmuan kita bertumbuh. Kemudian 30% gunakan, bagi Anda yang berbisnis, gunakan untuk beli cadangan stok. Atau kalau ada yang karyawan, gunakan untuk menambah aset, untuk menambah jalur pasif income Anda. Dan yang terakhir 40% digunakan untuk operasional kehidupan Anda dalam sebulan tersebut. Dan terakhir kalau masih ada sisa, gunakan pelan-pelan untuk menyicil hutang Anda. Semoga ilmu ini bermanfaat. Alokasi keuangan versi Ibu Tri Astuti. Selamat mencoba. Semoga sukses selalu, jaya selalu buat sales marketing yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.